saksikan video ini. Jangan tidak ditonton ya. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Christian Garayon dari kelas N5 angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu materi sistem ekonomi. Baik, yang pertama yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu kombinasi atau aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Setiap negara tentu memiliki sistem ekonomi yang beragam, yaitu sejalan dengan ideologi, karakteristik, sosial, kondisi ekonomi, dan sumber daya yang mereka miliki. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi melibatkan unsur-unsur seperti unit-unit ekonomi, agen-agen ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi yang berintegritas dan mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, fungsi sistem ekonomi. Selain pengertian sistem ekonomi, ada pun fungsi yang dimiliki. Yang pertama yaitu mendorong produksi. Sistem ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Yang kedua yaitu koordinasi. Sistem ekonomi menyediakan mekanisme koordinasi yang memungkinkan individu-individu dalam kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Ini mencakup kepemilikan dan regulasi campuran oleh pemerintah dan sektor swasta. Sistem ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan monopoli dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat dan potensi untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah dan letak susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan ataupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara, tanah dan tambang, serta minyak bumi dan gas. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih pada efisiensinya. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berupa berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Dalam model pertumbuhan ekonomi, Harut Domar meningkatnya tingkatan tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh pada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi
dalam jangka menengah dan pendek. Kemudian, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi. Dalam berbagai kegiatan perekonomian, organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima yaitu teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Yang keenam yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dalam pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib. Selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Yang pertama adalah lingkungan mikro. Istilah lingkungan mikro mengacu pada lingkungan yang ada dalam satu organisasi perusahaan dan dapat mempengaruhi operasional perusahaan sehari-hari. Itu terhubung ke area kecil tempat perusahaan beroperasi. Lingkungan mikro terdiri dari semua kekuatan yang mengelilingi perusahaan. Faktor-faktor ini khusus untuk perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kinerja suatu perusahaan dapat terpengaruh dalam jangka pendek. Departemen pemasaran bekerja dalam lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendali perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini diklasifikasi sebagai lingkungan makro atau lingkungan mikro. Kekuatan lingkungan mikro adalah kekuatan yang bersifat individual dan berbeda, seperti pelanggan, produsen, perantara pemasaran, entitas publik, dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan kekuatan lingkungan makro meliputi faktor demografi, ekonomi, sosial, dan budaya, faktor politik dan hukum, teknologi, dan faktor lingkungan. Lingkungan alami, pelanggan, karyawan, pesaing, media, pemegang saham, dan pemasok. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro mengacu pada serangkaian kondisi yang ada dalam perekonomian secara keseluruhan, bukan pada sektor atau wilayah tertentu. Secara domestik, secara umum, lingkungan makro mencakup tren produk domestik bruto, inflasi, lapangan kerja, belanja, serta kebijakan moneter dan fiskal. Lingkungan makro terkait erat dengan siklus bisnis secara umum dibandingkan dengan kinerja sektor bisnis individual. Lingkungan makro mengacu pada bagian kondisi makroekonomi di mana suatu perusahaan atau sektor beroperasi mempengaruhi kinerjanya. Makroekonomi berkaitan dengan produksi agregat, pengeluaran, dan tingkat harga dalam suatu perekonomian dibandingkan dengan industri pada pasar individual. Selanjutnya ada teori ekonomi. Selanjutnya adalah teori ekonomi. Adalah pandang-pandangan yang mengabarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan.
Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Dalam teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian saja belumlah cukup untuk belajar ilmu ekonomi. Yang lebih penting ialah menyusun kenyataan ini secara sistematik dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian dan komponen-komponen lainnya. Ahli-ahli ekonomi menyatakan teori tanpa kenyataan tidak ada gunanya, tetapi mengetahui kenyataan saja tanpa teori tidak akan berarti sama sekali. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Lazim disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, menciptakan kestabilan harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Dan yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Baik, sekian dari saya dalam menceritakan mata kuliah analisis lingkungan bisnis tentang sistem ekonomi. Jika ada kata yang salah ataupun dan yang lain-lain, saya mohon maaf. Terima kasih. Wait. Mark adalah seorang penyanyi dan pakar pemasaran yang menceritakan dan memberi pencerahan kepada kita tentang cara melakukan analisis lingkungan bisnis. Dengan sekitar latar belakangnya tentang perusahaan dan pencapaiannya, pada tahun 2019 secara global mencapai 32,4 miliar dolar dengan laba bersih 4,03 miliar dolar. Dikenal sebagai pita biru olahraga yang didirikan oleh Phil Knight dengan Phil Bonner didirikan pada tanggal 25 Januari 1964. Merek Nike adalah salah satu pemasok terbesar di dunia. Pembahasan rinci analisis lingkungan bisnis terhadap politik merek, faktor proses bisnis yang sangat penting, tergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara. Pemerintahan yang berpikiran terbuka dan lingkungan politik yang stabil memberikan peluang bisnis dan pertumbuhan yang menjanjikan bagi merek seperti Nike. Pertimbangan mengenai faktor-faktor politik yang secara positif mempengaruhi beberapa pemasaran Nike. Strateginya mencakup suku bunga rendah di negara asalnya, AS menguntungkan perjanjian pajak internasional, menerima dukungan pemerintahan untuk infrastruktur. Tapi ada banyak hambatan sejauh menyangkut pertumbuhan Nike. Sanksi terhadap Iran bertindak sebagai hambatan untuk Nike yang berencana menjual peralatan ITS di sana. Kampanye Nike tidak berjalan dengan baik di sebagian masyarakat karena Nike iklan tersebut ditampilkan oleh Colin Kaepernick yang mengangkat isu-isu masa lalu dengan ketidakadilan dan rasisme. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah di negara-negara timur jauh yang membuat pendapatan Nike terus meningkat. Kebijakan outsourcing ke negara-negara Asia yang dilakukan Nike sejak tahun 1990-an, pasar negara-negara maju seperti Amerika Serikat adalah 3/15 relatif stabil sehingga
memberi Nike peluang untuk melanjutkan pertumbuhannya yang stabil di negara-negara ini. Nike memiliki peluang bagus untuk menembus Inggris, Australia, dan pasar menjanjikan lainnya. Faktor sosial, faktor-faktor ini mempengaruhi daya tarik sepatu atlet Nike, pakaian, dan aksesoris lainnya, meningkatkan kesadaran kolektif tentang kebugaran dan olahraga. Pertumbuhan kekayaan individu dan negara berkembang, meningkatkannya penekanan pada keamanan produk dan peningkatan yang lebih baik. Timex Nike telah mengawasi jejak karbon dan pengelolaan limbahnya. Nike menggunakan kapas organik dalam produknya yang dianggap ramah lingkungan. Masalah Nike lebih mudah didaur ulang dan menggunakan pelarut 5,30 untuk sepatu Nike sekitar 85%. Lebih murah dibandingkan sepatu Tiger dan merek resmi Nike. Telah berkali-kali menghadapi hambatan dengan litigasi dan diskriminasi gender dan kondisi kerja yang tidak bersahabat. Nike telah berkali-kali didakwa karena menghindari pajak dan beberapa pengawasan telah dilakukan juga terjadi padanya. Praktik pemasaran yang tidak jelas, khususnya di mana ia menawarkan diskon. Ya, Nike memiliki lebih banyak lagi perusahaan Fortune 500 dan perusahaan terkemuka di bidang analisis pemasaran. Menyambung video sebelumnya tentang Pester Analysis, ini kita bicara tentang faktor politik yang mempengaruhi bisnis. Nah, di sini di setiap bisnis itu tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor politik. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman di video ini. Oke. Kita bahas saat ini bisnis modern memerlukan organisasi untuk merencanakan dan menyusun strategi operasional. Mereka banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah lingkungan politik bisnis lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintahan bisa menjadi tantangan buat bisnis Anda. Jadi penting bagi Anda untuk memahami bagaimana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis Anda ke depannya. Jika Anda bisa cermat mengamati potensi risiko pada lingkungan politik, Anda dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan atau kejutan yang muncul dari politik. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis? Kita akan bahas. Yang pertama, birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan PR kontrol, perdagangan. Kita bahas birokrasi dulu ya teman-teman. Negara-negara dengan birokrasi tinggi sering hadapi proses persetujuan yang bertele-tele, pengambilan keputusan yang lambat, dan peraturan enggak jelas yang bisa menghambat kemajuan dan mempersulit perusahaan. Lingkungan birokrasi juga bisa menimbulkan biaya-biaya tambahan untuk bisnis karena mereka harus menghabiskan waktu dan uang untuk ekstra seperti pembayaran biaya perizinan. Pada tingkat ekonomi makro, tingkat korupsi yang tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunnya investasi langsung atau yang dikenal foreign direct investment, karena investor enggak mau nih invest di sumber daya yang mereka pikir negara-negara korup yang enggak ada jaminan kalau aset mereka akan aman atau menghasilkan keuntungan. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan paten, perlindungan konsumen, dan e-commerce
Nah, itu tuh kira-kira banyak ya pusing dengan hal tersebut, tapi nggak apa-apa, kita itu karena harus tahu lalu kali ini kita akan bicara tentang kasusnya. Faktor politik yang mempengaruhi Tesla. Faktor-faktor politik yang berdampak besar pada kesuksesan Tesla sebagaimana dibuktikan dengan contoh terbaru seperti tarif program insentif. Tarif dapat mempengaruhi biaya suku cabang dan komponen impor. Insentif politik seperti kredit pajak atau bantuan keuangan dapat membantu memajukan model bisnis Tesla dan tentunya menarik investor mempertimbangkannya. Regulator harus dipertimbangkan saat menilai pasar. Potensi untuk produk Tesla seperti standar emisi yang berbeda di setiap negara. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di setiap tempat di mana Tesla melakukan bisnisnya. Faktor politik lainnya, contohnya seperti faktor politik yang mempengaruhi Apple di banyak negara. Pemerintah mengatur aspek bisnis untuk melindungi komponen dan memastikan persaingan yang sehat antar perusahaan. Peraturan ini dapat mencakup dengan lain pajak, perjanjian perdagangan, undang-undang lingkungan, undang-undang anti monopoli di Eropa. Apple secara teratur tunduk pada penyelidikan anti monopoli yang sama terkait perjanjian eksklusif dan operator terkait penjualan iPhone dan juga tuduhan penghindaran pajak dengan mendirikan anak perusahaan di negara seperti pajak rendah, contohnya Irlandia. Selain itu, masalah privat data baru-baru ini diangkat oleh legislator di Uni Eropa setelah pembahasan di atas. Oke, di sini kita masuk pada kesimpulannya. Faktor politik memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan bisnis dan melakukan analisis Tesla dapat membantu perusahaan Anda mengantisipasi dan menanggapi perubahan dalam landscape politik dalam bisnis. Anda perlu menyadari ketidakstabilan politik di setiap negara, peraturan pemerintah, kebijakan pajak, perjanjian perdagangan, dan faktor politik lainnya akan dapat mempengaruhi operasional bisnis. Anda memahami faktor politik adalah komponen paling penting dari perencanaan strategi dan pengambilan keputusan untuk setiap bisnis, baik keputusan bisnis. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan bagaimana pentingnya kita untuk memahami analisis lingkungan bisnis. Nah, semoga video yang saya ringkas saya sampaikan berguna bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Dalam hitam gelap malam, ku berdiri melawan sepi. Di sini, di pantai ini, telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras ke lambang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat pasti tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan
lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Kau sadarkan sejenak beban diri. Kau taburkan benih kasih, hanyalah emosi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Kini hanya rasa rindu merasuk di dada. Serasa sukma melayang pergi, terbawa arus kasih membara. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Mark adalah seorang penyanyi dan pakar pemasaran. Dia menceritakan dan memberi pencerahan kepada kita tentang melakukan analisis lingkungan bisnis. Dengan sedikit latar belakangnya tentang perusahaan dan pencapaiannya. Pada tahun 2019 secara global mencapai 32,4 miliar dolar dengan lebar bersih Nike dunia 4,3 miliar dolar. Dikenal sebagai pintu biru olahraga yang didirikan oleh Phil Kinghead dengan Billboard Man, didirikan pada tanggal 25 Januari 1964. Merek Nike adalah salah satu perongsok terbesar di dunia.
Pembahasan rinci analisis lingkungan bisnis terhadap politik, merek, faktor proses bisnis yang sangat penting tergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara. Pemerintahan yang berpikir terbuka dan lingkungan politik yang stabil memberikan peluang bisnis yang bertumbuh yang menjanjikan berbagai merek seperti Nike. Pertimbangan mengenai faktor-faktor politik yang secara positif mempengaruhi beberapa pemasaran Nike. Strategi mencakup suku bunga rendah di suatu negara asal AS menguntungkan perjanjian pajak internasional, penerimaan didukung pemerintah untuk instruktur, tapi ada banyak hambatan sejauh menyangkutkan pertumbuhan Nike. Sensasi terhadap Iran bertindak sebagai hambatan. Untuk Nike yang berencana menjual peralatan ITS di sana, kampanye Nike tidak berjalan dengan baik di sebagai masyarakat karena iklan tersebut ditampilkan oleh Khalid yang mengangkat isu-isu masa lalu dengan ketidakadilan dan racisme. Kita masuk ke kesimpulan faktor politik memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan bisnis dan melakukan analisis pastel dengan membantu perusahaan Anda mengaspirasi dan menganggap perubahan dalam leadership politik dan bisnis. Anda perlu menyadari ketidakstabilan politik setiap negara, peraturan pemerintahan, kebijakan, pajak, perjanjian, dan memahami faktor politik adalah komponen paling penting dari perencanaan, strategi, dan pengambilan keputusan untuk setiap bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
perkenalkan, nama saya Penyanita dari kelas M5, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Di sini saya akan menceritakan tentang yang ada di video. Mark adalah seorang penyanyi dan pakar pemasaran. Dia menceritakan dan memberi pencerahan kepada kita tentang cara melakukan analisis lingkungan bisnis. Dengan sedikit latar belakang tentang perusahaan dan pencapaiannya, pada tahun 2019, secara global mencapai 32,4 miliar dolar dengan lebar memiliki naik dunia 4,03 miliar dolar. Dikenal sebagai pita biru olahraga yang didirikan oleh Phil Knight dengan Bill Bowerman, didirikan pada tanggal 25 Januari 1964. Merek Nike adalah salah satu pemasok terbesar di dunia. Pembahasan rinci analisis lingkungan bisnis terhadap politik merek, faktor proses bisnis yang sangat penting tergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara, pemerintahan yang memiliki berpikiran terbuka, dan lingkungan politik yang stabil memberikan peluang bisnis dan pertumbuhan yang menjanjikan bagi merek seperti Nike. Pertimbangan mengenai faktor-faktor politik yang secara positif mempengaruhi beberapa pemasaran Nike. Strateginya mencakup suatu bunga rendah di negara asal Asia Tenggara, menguntungkan perjanjian pajak internasional, menerima dukungan pemerintah untuk infrastruktur, tapi ada banyak hambatan sejauh menyangkut pertumbuhan Nike. Sanksi terhadap Iran bertindak sebagai hambatan. Untuk Nike yang berencana menjualkan peralatan ITS di sana, kampanye Nike tidak berjalan dengan baik di sebagian masyarakat karena iklan tersebut menyampaikan oleh kulit kamper Nike yang mengangkat isu-isu masa lalu dengan ketidakadilan dan rasisme. Yang tidak setuju laporan dari Open Secret menyatakan bahwa pengeluaran lobby politiknya pada tahun 2016 saja berjumlah $750 dan jumlah tersebut terus meningkat sejak tahun itu. Ini adalah biaya yang cukup besar untuk mengulangi besar kesulitan politik yang kita alami. Percaya jika secara keseluruhan naik dan menikmati peluang untuk meningkatkan kehadiran pasarnya dan ekspansi global dalam dominan sepatu oral guide pakaian dan kelengkapan faktor politik lainnya yang mempengaruhi hukum jual. Tanpa penegakan kontrak anti-monopoli undang-undang untuk tarif dan peraturan pajak yang berbeda, Nike selalu ditunduk pada perubahan peraturan keselamatan industri, perlindungan kekayaan intelektual, dan masa integrasi. Faktor ekonomi kinerja bisnis Nike dipengaruhi oleh kondisi perekonomian terhadap tempat Nike menjual alas kaki dan peralatan pakaian atletiknya terutama ke pasar AS karena sesi buruk beberapa tahun terakhir yang meresahkan sebagai besar merek Nike. Mampu mengelola pertumbuhan dan pendapatan dari tahun 2005 hingga 2018 dengan sedikit fluktuasi. Beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi positif adalah pertumbuhan pesat pasar berkembang yang relatif stabil secara ekonomi, negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah, di negara-negara Timur Jauh yang mendapat pendapatan naik, terus meningkat kebijakan outsourcing ke negara-negara Asia yang dilakukan sejak tahun 1990-an pada pasar negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Lanjut, relatif stabil sehingga memberi Nike peluang untuk melanjutkan pertumbuhan yang stabil di negara-negara ini. Nike memiliki peluang bagus untuk menembus Inggris, Australia, dan pasar yang menjanjikan lainnya. Faktor sosialisasi, faktor-faktor ini mempengaruhi daya tarik sepatu atletik, Nike pakaian, dan aksesoris lainnya. Meningkat kesadaran kolektif tentang kebugaran dan olahraga, pertumbuhan kekayaan individu dan negara berkembang, meningkatkan penekanan pada keamanan produk dan peningkatan yang lebih baik. Image Nike telah mengawasi jejak karbon dan pengelolaan limbahnya. Nike menggunakan kapas organik dalam produknya.
yang dianggap ramah lingkungan, masalah naik lebih mudah diatur ulang dan menggunakan pelarut. Untuk sepatu Nike sekitar 85% lebih murah dibandingkan sepatu Tiger dan merek resmi Nike. Telah berkali-kali menghadapi hambatan dengan litigasi atas diskriminasi gender dan kondisi kerja yang tidak bersahabat. Nike telah berkali-kali didakwa karena menghindari pajak dan beberapa pengawasan telah dilakukan juga terjadi padanya. Praktik pemasaran yang tidak jelas khususnya di mana ia menawarkan diskon. Ya, Nike memiliki lebih banyak lagi perusahaan Fortune 500 dan perusahaan terkemuka di gudang analisis pemasaran. Menyambung video sebelumnya, Oke, kita bahas saat ini bisnis modern memerlukan resep organisasi untuk merencanakan dan menyusun strategi operasional. Merek banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis yang salah satunya lingkungan politik, baik lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah bisa menjadi tantangan buat bisnis Anda. Jadi penting bagi Anda untuk memahami bagaimana faktor politik bisa mempengaruhi aktivitas bisnis Anda ke depannya. Jika Anda bisa cermat mengamati potensi resiko pada lingkungan politik, Anda dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan atau kejutan yang muncul dari politik. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis kita? Akan kita bahas ya. Yang pertama, birokrasi, tingkat korupsi, kebebasan PR kontrol perdagangan. Kita bahas birokrasi dulu. Ya teman-teman, ya bisnis yang beroperasi di negara-negara dengan birokrasi tinggi sering adaptasi proses persetujuan yang bertele-tele, pengambilan keputusan yang lambat, dan peraturan enggak jelas yang bisa menghambat kemajuan, mempersulit perusahaan. Lingkungan birokrasi juga bisa menimbulkan biaya tambahan untuk bisnis karena mereka harus menghabiskan waktu dan uang untuk ekstra seperti pembayaran biaya perizinan. Pada tingkat ekonomi makro, tingkat korupsi yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurun. Investasi langsung atau yang kita Freud gain interest investment, karena investor pasif nggak mau nih invest di sumber daya yang mereka pikir. Negara-negara korup yang enggak ada jaminan kalau aset mereka akan aman atau menghasilkan keuntungan. Kita tahu ya teman-teman, kayak Tesla juga perusahaannya di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya. Di Indonesia alot diskusinya karena Tesla memiliki bahwa enggak ada jaminan bisnis, dia akan aman di Indonesia. Kita akan tahu juga perusahaan-perusahaan Nike yang diundang oleh pemerintah satu persatu berguguran. Karena apa? Mereka mereview ada tingkat-tingkat faktor politik yang mereka belum pikir aman untuk melanjutkan bisnis di sebuah negara. Kita lanjut ya video selanjutnya. Tingkat korupsi yang tinggi juga bisa bikin hambatan bisnis akan menghadapi pajak yang lebih tinggi karena suap dari pejabat, budaya, nepotisme, dan penyelewengan. Aduh, bikin pusing ya. Pemerintah yang korup dapat menghambat persaingan dalam pasar lokal dengan hanya mengizinkan perusahaan-perusahaan tertentu yang disukai oknum pejabat untuk mendapat hak eksklusif atas produk atau maupun layanan tertentu. Untuk menangkal dampak merugi dari tingkat korupsi yang tinggi, pemerintah di seluruh dunia telah melakukan reformasi seperti undang-undang praktik korupsi ini. Kamu hati-hati ya, karena pemerintah konsen terhadap korupsi. Faktor politik berikutnya, stabilitas sebuah pemerintah. Ketidakstabilan pemerintah dalam sebuah negara berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di pasar global seperti sebuah kudeta dan kerusuhan umum yang bisa memberikan gangguan aktif bisnis yang tentu bisa kita kerugian besar. Untuk sebuah perusahaan, ketidakstabilan politik karena pengaruh eksternal yang seperti intervensi asing atau faktor internal seperti gejolak politik nasional dapat membahayakan bisnis jika terjadi tanpa sebuah peringatan
ketika ada pergantian pemerintah. Karena proses besar-besaran atau sebuah revolusi biasanya ada resiko karena pemerintah memainkan peran utama dalam regulasi perdagangan. Berikut yaitu kebebasan memainkan peranan yang penting dalam bisnis karena memungkinkan bisnis beroperasi dalam lingkungan yang transparan dan terbuka. Kebebasan terjamin, media dapat melaporkan berita dengan akurat mengenai peristiwa terkini termasuk yang terjadi dalam dunia bisnis. Menarik ya, selanjutnya kita berbicara tentang kontrol perdagangan, kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi, mengatur atau mengarah kembali arus barang dan jasa melintas batas internasional. Kebijakan kontrol perdagangan dapat berdampak besar pada bisnis yang beroperasi di sebuah negara. Kebijakan kontrol perdagangan ini banyak ya bentuknya, misalnya tarif kuota impor, pajak ekspor, larangan produk, dan pembatas mata uang. Nah, itu tadi pembahasan faktor-faktor politik yang mempengaruhi sebuah bisnis. Sebenarnya banyak lagi ya faktor yang berhubungan dengan politik, misalnya hukum anti monopoli, hukum kederajaan, hukum diskriminasi, hukum perlindungan data, hukum tentang kesehatan, keselamatan individu, regulasi persaingan di market, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian dan penghapusan pengaturan kebijakan perpajakan, keterlibatan pemerintah dalam serikat pekerja pembatas impor, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan paten, perlindungan konsumen dan informasi. Nah, itu tuh kira-kira banyak ya yang pusing dengan tapi enggak apa-apa itu kamu harus tahu. Kalau kali ini kita akan berbicara tentang kasus gitu ya, faktor politik yang mempengaruhi Tesla, faktor-faktor politik yang berdampak besar pada kesuksesan Tesla, sebagaimana buktikan dengan contoh terus seperti tarif program insentif tarif dapat mempengaruhi biaya suku cadang dan komponen impor. Tesla membuat produksi menjadi lebih mahal. Selain itu, insentif politik seperti kredit pajak dan bantuan keuangan dapat membantu memajukan model bisnis Tesla dan tentunya menarik investor. Pertimbangan regulatori harus dipertimbangkan saat menilai pasar potensial untuk produk Tesla seperti standar emisi yang berbeda di setiap negara. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di setiap tempat di mana Tesla melakukan bisnisnya. Faktor politik lainnya juga, contohnya seperti apa? Faktor politik yang mempengaruhi Apple di banyak negara. Pemerintah mengatur aspek bisnis untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat antar perusahaan. Peraturan ini dapat mencangkup antara lain pajak, perjanjian perdagangan, undang-undang lingkungan, faktor undang-undang anti monopoli. Di Eropa, Apple secara teratur tunduk pada penyelidikan anti monopoli yang terkait perjanjian eksklusivitas dan peraturan terkait penjualan iPhone. Dan juga tuduhan-tuduhan penghindaran pajak dengan mendirikan anak perusahaan di negara seperti pajak rendah, contohnya di Irlandia. Selain itu, masalah privasi dan data baru-baru ini diangkat oleh regulator di Uni Eropa. Setelah membahas di atas, kita masuk ke kesimpulan. Faktor politik memainkan peran penting dalam membantu lingkungan bisnis dan melakukan analisis pastel dapat membantu perusahaan Anda mengantisipasi dan menghadapi perubahan dan landscape politik dalam bisnis Anda. Perlu menyadari kestabilan politik setiap negara, peraturan pemerintah, kebijakan, pajak, perjanjian dengan perdagangan, dan faktor politik lainnya yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Dan memahami faktor politik adalah komponen paling penting dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan untuk setiap bisnis. Baik teman-teman, jika Anda merasa video ini berguna, silakan di like dan share. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan pembelajaran dari setiap faktor-faktor politik yang mempengaruhi bisnis kita. Salam sukses untuk Anda, salam hormat, terima kasih.